Salam, selamat kita ketemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan, yaitu bagaimana kita menjadi wanita yang kuat, ya. Memang kami ingin tujukan firman ini khususnya bagi kaum wanita. Karena hari-hari ini para wanita mengalami banyak masalah, beban yang berat. Tetapi kalau wanita itu kuat, wanita itu perkasa, maka akan sanggup dan mampu melewati segala persoalan dan masalah. Wanita yang kuat bukan karena menjadi binaragawati, ya, sehingga latihan secara fisik yang berlebihan. Tetapi wanita yang kuat, di mana kehidupan wanita ini mampu dan sanggup menghadapi segala persoalan yang ada. Tantangan-tantangan zaman yang semakin mengkhawatirkan, mencemaskan, dan membuat penderitaan banyak orang. Nah, wanita itu memang kuat, karena kalau kita lihat bagaimana wanita itu mengandung, ya, sampai 9 bulan. Nah, itu kan termasuk kuat, ya, karena wanita juga ketika 9 bulan mengandung, melahirkan, itu adalah sesuatu yang juga menjadi kebanggaan bagi kaum wanita atau perempuan. Nah, namun di sisi yang lain juga wanita itu dianggap lemah, ya. Tetapi yang kita lihat hari-hari ini, di mana kehidupan wanita dalam derajatnya hampir sama dengan kaum pria. Ada presiden wanita, ada perdana menteri wanita, dan lain sebagainya. Pada saat ini saya menyampaikan firman Tuhan, bagaimana menjadi wanita yang kuat. Kita akan melihat nats kita di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, saya akan bacakan firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, dikatakan di sini hendaklah kamu kuat, bukan di dalam kemampuan kita sendiri, di dalam kekuatan kita, enggak. Tapi dikatakan kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kuasa Tuhan itu punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan seorang perempuan bukan karena fisik tubuhnya yang besar, ya, tidak. Tetapi wanita itu yang kuat memiliki iman kepada Tuhan yang kuat. Jadi kalau seorang perempuan atau wanita punya iman yang kuat, ya, maka wanita itu bisa menghadapi segala hal yang terjadi. Tantangan, rintangan apapun, mereka tidak akan takut menghadapinya. Karena apa? Memiliki iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena tadi dikatakan kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Makanya kaum wanita, andalkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Karena hari-hari ini kita tidak akan bisa menghadapi semuanya itu dengan kekuatan dan kemampuan kita. Saya akan memberikan satu contoh di dalam Alkitab juga, yaitu
tentang Ratu Ester, ya, yaitu istri Raja Ahasweros. Coba kita akan baca di dalam Ester pasal yang keempat. Ester pasal yang keempat. Ester pasal yang keempat ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kalau kita melihat di dalam kitab Ester, tidak pernah tercantum adanya Tuhan. Kata Tuhan itu tidak ada. Tetapi yang jelas bahwa Ratu Ester atau Ester bersama bangsanya Yahudi itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Dalam cerita ini dikatakan bahwa ada seorang yang bernama Haman bin Hamidata. Nah, dia itu tidak senang dengan Mordekai, paman daripada Ester. Ya. Karena apa? Ya, karena jabatan, kekuasaan, ingin dihormati, ya. Haman ini ingin dihormati karena dia pangkatnya tinggi, ingin dihormati. Tetapi ternyata Mordekai, paman Ester itu tidak mau hormat, tidak mau tunduk kepada Mordekai. Makanya Haman tidak senang, ya, ingin menghancurkan Mordekai. Tapi dia pikir kalau Mordekai saja, wah, rasanya gimana gitu. Nah, sekarang kita hancurkan, kita musnahkan saja bangsanya. Yang waktu itu orang-orang Yahudi tinggal di negeri Susan, bagian negara daripada Raja Ahasweros. Nah, Ester waktu itu sudah terpilih menjadi ratu atau istri Raja Ahasweros. Dia memang punya kuasa, Ratu Ester. Tapi ingat bahwa ketentuan atau undang-undang pada zamannya Raja Ahasweros itu tidak ada seorang pun, walaupun itu ratu sekalipun, tidak akan bisa menghadap raja tanpa raja ini mengulurkan tongkat keemasan. Jadi tidak ada seorang pun yang berani, kecuali kalau raja ini mengacungkan tongkat keemasan, maka bolehlah mereka menghadap raja. Nah, ini adalah suatu masalah yang besar, di mana bangsa Ratu Ester yang ada di Susan ini, ya, jadi saudara-saudara sebangsanya yang ada di Susan akan dimusnahkan oleh Haman. Nah, ini merupakan suatu sesuatu masalah, beban yang berat bagi Ratu Ester. Kalau dia akan menghadap kepada Raja Ahasweros, mengadukan semua apa yang menjadi isi hatinya, maka kalau tidak ada tongkat yang diacungkan, tidak bisa, dia pasti mati, siapapun, ya, pada waktu itu. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Ester? Sebagai seorang ratu, dia tinggal di kerajaan, ya, dia adalah orang yang terhormat. Tetapi ketika mendengar bahwa bangsanya akan dimusnahkan
oleh Haman, maka dia tidak tinggal diam. Lalu dia berkata kepada Mordekai, "Nah sekarang kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susan. Sekarang berpuasalah. Ya. Siang malam jangan sampai makan, semua harus puasa. Aku," Ratu Ester mengatakan, "aku juga akan berpuasa bersama dayang-dayang atau hamba-hamba perempuannya, akan berpuasa juga di kerajaan itu. Kalau nanti seandainya aku menghadap Raja Ahasveros, kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Jadi kalau tongkat Raja Ahasveros ini tidak diacungkan kepada Ester, Ratu Ester, maka dia harus mati." Nah, ini bukan suatu hal yang mudah yang dihadapi atau ringan yang dihadapi oleh Ratu Ester sebagai seorang ratu, tapi punya tanggung jawab terhadap bangsanya begitu besarnya sampai dia berani menaruhkan nyawanya. Seandainya aku harus mati, tidak apa-apa aku mati. Akhirnya seluruh orang-orang Yahudi yang ada di Susan, ya, melalui Mordekai, ya, maka semua berpuasa. Dan hal itu tidak mudah dilakukan. Namun Ester ini tidak putus asa. Dia berusaha sekuat tenaga dengan melakukan hal yang demikian. Dan pada akhirnya ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di mana ketika sudah selesai itu, ya, mereka sudah mengumumkan puasa siang malam kepada bangsa Yahudi yang ada di Susan, maka menghadaplah, ya, Ratu Ester. Ketika raja ini melihat, maka dia acungkan tongkat itu kepada Ratu Ester. Nah, berarti Raja Ahasveros ini mempersilahkan Ratu Ester untuk menghadap kepada raja. Nah, untuk cerita berikutnya saya tidak menceritakan, tetapi di sini bagaimana seorang wanita yang kuat, memiliki iman yang teguh, tidak goyah sedikit pun dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi kesusahan yang sangat berat yang dialami oleh Ester ini. Tetapi pada akhirnya Ratu Ester ini mendapatkan suatu jawaban yang dari Tuhan, di mana singkat cerita akhirnya diadukan kepada Raja Ahasveros. Dan juga Raja Ahasveros mengerti dalam hal ini. Dan orang yang tidak senang kepada orang-orang Yahudi yang ada di Susan, yaitu Haman, akhirnya dia harus mengalami suatu kematian, digantung. Ya, ini singkat cerita. Ya, kalau pengen melihat cerita selanjutnya, silakan ya baca di dalam kitab Ester ini. Nah, jadi wanita yang kuat akan mampu dan penuh dengan bijaksana dalam mengambil keputusan. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertainya. Nah, dan ada satu hal yang terpenting, di mana ketika menghadapi sesuatu hal, tidak berharap pada manusia. Ya, oh aku sebagai ratu, aku pasti bisa, enggak. Tapi dia punya jalan tersendiri, yaitu harapannya kepada Tuhan. Karena harap pada manusia itu akan mengecewakan. Coba kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-2.
Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-22. Saya bacakan firman Tuhan. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Pengharapan pada manusia itu sangat mengecewakan. Tapi firman Tuhan, biarlah harapan kita kepada Tuhan. Nah, suatu bangunan yang kuat tidak akan mudah hanyut ketika badai atau banjir menerpanya. Seorang wanita yang memiliki iman yang kuat dan jiwa yang sehat tidak akan mudah goyah dalam menghadapi badai pencobaan dalam dunia ini. Oleh karena itu, berbahagialah para wanita yang memiliki Tuhan dan iman yang kuat dan teguh. Karena itu pun juga adalah karunia daripada Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir ya, dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-1, saya bacakan demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Mari wanita, jadilah wanita yang kuat di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih karunia Tuhan itu akan membawa kita hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam ketenangan. Ya. Dan satu hal yang perlu kita tahu, mari kita akan selalu taat kepada Tuhan. Selalu berharap kepadanya, mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena disitulah kita akan mendapatkan jawaban yang pasti di dalam Tuhan. Ya, hari-hari ini kalau ada di antara wanita-wanita yang mungkin sudah lemah, patah semangat karena menghadapi pandemi corona ini, mari bangkit dan semangatlah lagi. Ya, jangan tinggal dalam kelemahan. Terus kita memacu kekuatan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita semuanya. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menjadi memacu seluruh wanita khususnya dan kita semua pada umumnya untuk menjadi wanita-wanita yang kuat, menjadi wanita-wanita yang perkasa, ya, yang siap menghadapi tantangan apapun di zaman yang akhir ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada kesempatan ini hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menjadi wanita yang kuat, Tuhan, khususnya para wanita yang hari-hari ini mungkin banyak mereka yang putus asa, mengalami kelemahan, tetapi Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan semangat yang baru, agar sampai pada akhirnya nanti kami boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya melalui kuasa-Mu di dalam hidup kami semuanya. Berkati Tuhan wanita-wanita yang ada, anak-anak Tuhan seluruhnya, supaya kami juga dimampukan untuk menghadapi segala persoalan yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya nama-Mu selalu dipermuliakan, berkati dengan sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan untuk seluruh kami semua yang mendengar firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.